Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di kelas database pekan 7 ya, masih ada satu pekan lagi insya Allah pas waktu Ramadan, awal Ramadan. Jadi karena pada kelas tambahan ini ya, bonus istilahnya, saya bagi menjadi eh, dua pertemuan untuk materi dan dua pertemuan untuk praktek. Jadi pada pekan ini, pekan ketujuh, kita akan full materi dulu. Kalau di sini udah ada beberapa slide ya, akan sampai pada if else statement ya, control flow if else statement. Kemudian di pertemuan berikutnya baru kita menjelaskan switch case dan looping. Nah, seperti itu. Pada bagian pertama, kemarin kita udah membahas mengenai apa itu API ya, kurang lebihnya udah mengerti lah kegunaan API seperti apa. Kemudian pada kali ini kita akan menjelaskan pemrograman PHP dasar dan control flow. Tujuannya untuk membuat API nanti. Sebenarnya ada banyak sih, ada banyak framework yang bisa digunakan untuk membuat API, tapi pada kali ini kita menggunakan native, yang artinya dari awal kita benar-benar dari from scratch, dari awal gitu, kita nge-build API-nya gitu, nggak pakai bantuan framework. Nah, apa itu PHP? Jadi seperti yang kita udah tahu ya, PHP itu berubah-ubah namanya, udah tiga kali berubah sampai versi ketiga yang saat ini, yang disebut yang singkatan dari hypertext preprocessor. Nah, pada awalnya PHP ini muncul pada tahun 95, diciptakan oleh Rasmus Lerdor. Singkatan versi awalnya ini, atau paling awal, personal home page tool. Jadi PHP versi awal ini digunakan untuk pribadinya ini, si Rasmus Lerdor, untuk membuat ini personal homepage buat website pribadinya dia. Kemudian diganti lagi, sempat berubah lagi pada versi kedua, diganti menjadi FI, Form Interpreter. Dan kemudian diganti lagi sejak versi 3 sampai sekarang. Sekarang versi 8 ya, kalau nggak salah 8 titik berapa gitu. Nama PHP digunakan dengan singkatan hypertext preprocessor sampai sekarang ini, sampai versi yang sekarang. Itu kurang lebih gitu. Nah, PHP ini sering kali disebut pemrograman server side, yang artinya bahasa pemrograman yang bisa digunakan di bagian server untuk membuat backend server, website, terus API banyak menggunakan PHP. Terus seperti yang kita ketahui ya, kita udah belajar mengenai web server pada pertemuan sebelumnya. PHP salah satunya web server Apache ya. Apache itu menggunakan bahasa pemrograman PHP dalam nge-build modul-modulnya. lib Apache 2, terus libcurl, PHP mod, banyak sekali. Makanya disebut pemrograman server side. Contoh lain pemrograman server side itu seperti Perl, terus Ruby on Rails, Ruby itu juga pemrograman disebut pemrograman server side. Terus Java, Tomcat kan, Java server Tomcat, Java Tomcat, kalau kalian pernah dengar ya. Terus Python juga disebut server side, JavaScript, Node.js juga disebut server side language. Nah, kemudian fungsi PHP sendiri ini yaitu membuat halaman website dinamis. Memang kita bisa sih membuat website, nggak susah payah lah, menggunakan HTML sederhana lah, terus di redirect gitu kan, terus menggunakan CSS sebagai pemanis, udah jadi kan website. Tapi website tersebut berbentuk statis, yang artinya saat kita ingin mengganti, misalnya kita ingin menampilkan ya, membuat schedule lah
pada hari Senin kita ingin menampilkan data dari angka 1 sampai 100 gitu. Di hari berikutnya kita mau menampilkan angka 1 sampai 10 aja. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita menggunakan HTML dengan CSS tanpa menggunakan pemrograman site scripting language, kita akan melakukan perubahan setiap kali setiap hari gitu kan. Saat kita ingin mengubahnya, kita akan masuk mengedit file HTML-nya, kemudian mengupload. Nah, berbeda kalau kita menggunakan bahasa pemrograman. Bisa menggunakan bahasa pemrograman scripting language. Kita bisa memprogram, makanya kenapa disebut scripting language ini, karena PHP ini bisa diselipkan di antara tag HTML. Jadi dengan sintak tertentu, PHP bisa mengeksekusi sebuah program di dalam file HTML. Nah, seperti itu. Bisa disisipkan lah istilahnya. Nah, makanya dalam kasus tadi kita bisa memprogram, membuat perulangan program kecil untuk membuat schedule untuk melooping dari bilangan 1 sampai 100 pada hari Senin, kemudian pada hari Selasa kita program lagi dari bilangan 1 sampai 10. Nah, website tersebut dinamakan website dinamis karena dia berubah-ubah secara by program gitu, secara sendirinya tanpa kita yang mengubahnya gitu, dari diedit gitu. Itu disebut website dinamis. Kemudian website dinamis pada sekarang banyak ya penggunaan website dinamis. Contoh website dinamis itu ini ya, website berita ya, berita Tempo itu kan beritanya kadang muncul berbeda-beda kan setiap harinya. Kemudian contoh statik itu ini ya, halaman page Facebook. Kalau kita lihat ya, halaman page-nya doang ya. Halaman page Facebook itu ya seperti itu aja gitu dari tahun ke tahun yang kita lihat di website komputer. Nah, itu statik ya contohnya. Dia nggak berubah-ubah. Nah, website dinamis juga bisa menyimpan data ke dalam database, membuat halaman yang berubah-ubah sesuai input dari user dan memproses form. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, website dinamis kita istilahnya bisa memodifikasi lah apa yang kita mau. Misalnya kita mau melakukan action mengambil database logic lah, istilahnya logic itu di mana data logic itu bagaimana data diproses, itu logic. Kalau database itu adalah bagaimana data diproses, di mana data diproses. Kalau logic itu bagaimana data diproses. Beda ya logic sama database. Nah, kalau API itu bagaimana data di fetching. Nah, seperti itulah contoh istilah gampangnya. Kemudian seperti pada bahasa pemrograman umumnya seperti JavaScript, Python, PHP juga mempunyai variabel juga. Nah, namun dalam penulisan variabel di PHP ini ada sedikit ketentuan dan yang unik lah istilahnya, yang wajib dilakukan agar memenuhi syarat untuk menulis variabel. Nah, mirip seperti JavaScript, variabel PHP tidak dideklarasikan dan bersifat tipe data dinamis. Di PHP, variabel dideklarasikan menggunakan tanda dolar ya, dolar ini, diikuti dengan nama variabel. Nah, jadi kita bisa simpulkan ya, kalau misalnya di variabel penulisan variabel PHP kita tidak perlu dideklarasikan ya tipe datanya ya. Seperti kita contoh kalau pemrograman compiler ya, yang membutuhkan compiler dalam pemrograman execute seperti C, contoh Java, pasti kita saat kita mau menulis variabel kita dideklarasikan dulu tuh di atas tuh biasanya integer, terus misalnya nama variabelnya apa, angka contoh sama dengan 1. Jadi dideklarasikan dulu gitu tipe datanya apa gitu. Untuk variabelnya itu dikasih tahu nih program
variabelnya itu tipe datanya string atau integer. Nanti kita akan belajar ya tipe-tipe data berikut. Nah, kalau di PHP tipe datanya bersifat dinamis. Yang artinya apa? Yang artinya dia bisa berubah-ubah gitu. Misalnya kita mau mau melakukan konversi ke string atau ke tipe data yang lain, maka sangat mudah menggunakan PHP ini. Nah, dan salah syarat untuk membuat variabel yaitu menggunakan tanda $, terus diikuti dengan nama variabel. Terus ada hal penting yang perlu diketahui tentang variabel. Nah, karena PHP adalah bahasa yang diketik secara longgar, jadi tidak perlu mendeklarasikan tipe data variabel yang seperti tadi ya contohnya. Jadi tidak perlu menulis mendeklarasikan tipe datanya untuk variabel tersebut, misalnya tipe data A, tipe data B, itu nggak perlu. Jadi langsung nama variabel terus value-nya. Nah, setelah mendeklarasikan variabel dapat digunakan kembali di seluruh kode. Jadi, misalnya jadi variabel itu ada dua ya sebenarnya. Variabel lokal yang artinya hanya bisa diakses di ruang lingkup kode tertentu gitu, kode blok tertentu. Terus yang kedua global variable. Nah, global variable ini bisa ditarik dimanapun, kapanpun, di kode blok manapun gitu, kode blok di PHP manapun. Jadi biasanya penulisan global variable ini dideklarasikan dulu di atas, paling atas, dengan tulisan global gitu, global spasi semua, global terus nama variabel terus value atau value-nya nanti aja diisi, itu terserah ya. Nah, jadi ada dua gitu. Nah, seperti variabel kan sebenarnya tempat menyimpan data ya, tempat seperti contoh seperti gelas ya. Variabel itu kita ibaratnya gelas. Itu ada kita ibaratnya gini, ada dua gelas nih. Ada dua gelas, yang satu gelas kosong, yang satu gelas berisi teh, gitu kan. Nah, yang satu teh, yang satu kopi. Nah, gimana cara menaruh si botol yang teh ke dalam botol kopi dengan cara agar tidak tercampur gitu. Tapi gimana caranya untuk bertukar, kan kita ibaratkan seperti itu. Nah, secara logika kita akan membutuhkan gelas baru. Nah, itu variabel ya namanya. Jadi ditampung sementara dulu anggaplah di gelas C lah, gelas C. Jadi si teh masukin ke C dulu, terus kopi masukin ke gelas teh yang tadinya kosong, kemudian yang gelasnya C itu taruh ke gelas kopi. Seperti itu ya logikanya variabel. Jadi penampungan sementara. Kalau database kan penampungan data yang terstruktur ya di dalam file system memori, kumpulan data-data. Nah, kalau variabel, jadi dia saat dia running, otomatis data yang ingin disimpan di variabel hanya bersifat sementara. Saat kita stop running, maka data yang ada di variabel tersebut maka akan hilang. Itu jadi sementara doang. Nah, nggak apa-apa sih kalau misalnya buat database lokal seperti menggunakan variabel, tapi hanya sekali running untuk percobaan lah istilahnya, test run lah. Nah, kemudian terus ada assignment operator atau ini ya sama dengan ya, digunakan untuk menetapkan nilai ke variabel. Nah, jadi ada dua. Jadi kalau misalnya satu sama dengan yang satu digunakan untuk menetapkan nilai atau memasukkan nilai ya ke dalam variabel tersebut. Mendefinisikan lah istilah nilai ini, nama variabel ini dengan nilai ini gitu. Nah, kalau misalnya sama dengannya dua, itu biasanya untuk kondisi ya, kondisi pertanyaan, pernyataan. Jadi untuk mengecek, untuk memfilter biasanya pakai sama dengan untuk mengecek apakah kondisi tersebut benar atau enggak. Itu biasanya menggunakan operator sama dengan. Nah, seperti ini contoh penulisan variabel. Nah,
Jadi simbol dolar wajib ditambahkan di depan nama variabel seperti berikut. Terus ini ada nama variabel, nama, terus karena ini contoh tipe data string ya, value di sini. Jadi sama dengan ini sebagai apa menentukan nilai ya dari variabel ini. Masukan dari apa nilai dari variabel nama yaitu si Azam si ini value-nya. Terus jangan lupa setiap akhir dari block line baris kode itu wajib diakhiri dengan semikolon. Wah ini typo ini, semikolon. Wajib ditambahkan di setiap akhir blok kode semikolon, ini typo. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak ditambahin ini, ya bakal nggak jalan, bakal error. Nanti kita coba praktek ya. Jadi seperti bahasa C, bahasa Java juga menggunakan Perl juga menggunakan semikolon. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dalam PHP juga dapat rules ya. Saya rasa ini berlaku pada semua bahasa pemrograman ya, saya rasa. Karena di bahasa Python juga seperti ini, sama, cuma nggak pakai dolar. Nah, rules untuk mendeklarasikan variabel harus dimulai dengan tanda dolar ya, seperti yang tadi, diikuti dengan nama variabel. Terus hanya dapat berisi karakter alfanumerik dan garis bawah. Jadi nggak bisa tuh, misalnya pagar, terus jadi pagar jadi spesial karakter ya, kalau pagar terus tanda seru, terus bintang, terus dan, itu nggak bisa jadiin nama variabel, nggak error, nanti error mesin. Jadi harus pakai angka ataupun huruf terus underscore garis bawah. Kemudian nama variabel harus dimulai dengan huruf atau karakter garis bawah. Nah, ini perlu digaris bawahin ya. Jadi nggak bisa tuh kalau misalnya kita mendefinisikan variabel angka dulu. Misalnya variabel dengan nama angka di depan, misalnya ini tanda dolar terus 9999, nggak bisa, terus baru nama, nggak bisa ya. Jadi kalau misalnya nggak karakter ya garis bawah, nggak bisa angka duluan gitu, bakal error nanti mesinnya, interpreternya. Nah, nama variabel PHP tidak boleh mengandung spasi, jadi harus nyambung ya. Makanya kalau mau memisahkan, misalnya biar dibaca dengan jelas, menggunakan underscore atau garis bawah ini ya. Nggak boleh dipakai spasi, karena itu akan menyebabkan error juga. Nah, PHP juga peka case sensitif ya, peka huruf besar kecil. Jadi misalnya name ini yang kecil dengan name besar, keduanya dianggap sebagai variabel yang berbeda. Nah, ini penting ya. Ini yang penting perlu digarisbawahin, yaitu case sensitif. Terus jadi misalnya kita membuat name dengan variabel yang kecil, tapi kita manggilnya dengan caps lock, huruf besar semua, nggak bisa, nggak bakal nyambung, karena dianggap variabel yang berbeda gitu. Terus nggak boleh pakai spasi juga. Nah ini kemudian tipe data PHP. Nah, kalau integer itu biasanya ada, kalau kemarin kan kita udah banyak ya di MySQL, ada big integer, terus varchar, kemudian tipe data yang banyak banget. Terus tiny integer. Nah, kalau di sini mungkin hanya seberapa doang. Integer yang paling ada di setiap bahasa pemrograman. Integer yaitu merupakan jenis tipe data bilangan bulat, dapat berupa bilangan bulat positif atau negatif. Jadi angka bilangan bulat, istilahnya 1, 2 sampai 100. Bilangan bulat, ingat. Terus kemudian kalau float, tipe data float disebut floating point, dan bilangan real atau biasa disebut dengan bilangan pecahan yang pakai koma-koma, itulah float. Nah, biasanya kalau di Java ya, kalau di Java itu dia ada dua, double sama float. Kalau double itu, kalau float itu angka di belakang koma itu hanya itu tidak terbatas gitu, bisa 0,55555. Nah, kalau double bisa dibatasin, hanya angka di belakang koma hanya dua doang, 0,55555 doang gitu.
5 bisa dibulatkan sih candi besar 5 6. Nah, itu kalau kalau di Java, kalau di PHP hanya satu doang, float, tipe data bilangan pecahan ini. Nah, kemudian string. Nah, string yang seperti mana tadi? String ini ya, string seperti ini ya. Jadi harus memakai double quote. Nah, biasanya isinya ini bisa bebas ya, bisa karakter, bisa angka juga bebas, bisa paragraf, nggak bisa paragraf ding, bisa huruf, itu string ya, campuran lah istilahnya, bisa dicampur karakter, teks juga bisa. Terus kemudian kalau kalau misalnya kalau di MySQL itu ini ya, varchar ya. Nah, varchar, bedanya varchar sama string itu apa sih? Kalau string itu kan gini nih. Kalau string ini kan, string ini. String satu kalimat ini ya, satu kalimat lah ya. Nah, kalau kalau varchar dia hanya huruf doang nih, alfabet. A, Z, Z, A, M. Makanya kita saat kita belajar di MySQL itu, kita perlu mendefinisikan panjangnya kan, panjang dari hurufnya berapa nih panjangnya. Varchar 60 gitu, berarti hurufnya harus 60 maksimal kan gitu. Kalau string dia bebas, string itu seperti teks ya, kalau kalau di ini ya, kalau apa, di MySQL. Nah, seperti itu ya. Kemudian boolean ya, boolean kalau di MySQL itu tiny integer. Jadi boolean itu jenis tipe data yang menentukan logika kondisi benar atau salah dengan menggunakan nilai true dan false. Nah, jenis boolean ini, jenis tipe data ini paling sering digunakan untuk control flow kita di perulangan, di statement kondisi, if else, switch case, while, banyak menggunakan menggunakan ini ya, tipe data boolean. Nah, boolean itu hanya ada dua, true dan false. Kalau diangkakan itu 1 dan 0. Kalau 1 itu true, ya kan? Kalau 0 itu false, kan gitu. Makanya kalau di MySQL itu, kalau kita menyimpan ya true, menyimpan boolean di MySQL itu dia akan hanya ada integer doang, 1 0. Yang namanya tiny integer gitu. Tiny integer. Nah, itu tipe data boolean. Jadi kalau misalnya false itu 0, kalau true itu 1. Lebih kerennya sih kalau saya biasanya pakai angka sih. Pakai 1, nggak pakai true false. Lebih keren. Nah, kalau array itu variabel yang terdiri dari sekumpulan data di mana data tersebut mempunyai tipe data yang sama. Nah, array ini mirip ini ya. Mirip kalau di Python tuh mirip list ya. Jadi dia mencampurkan, jadi contohnya ya, jadi satu variabel array ini bisa menampung beberapa tipe data ya, string, integer, boolean dalam satu variabel gitu, seperti itu. Jadi dia dijajar-jajarkan gitu. Kalau kita mau menampilkan isi dari array harus menggunakan perulangan. Nah, seperti itu array itu. Nanti kita akan banyak belajar mengenai array di praktek API. Kita banyak sekali menggunakan array untuk menyimpan data JSON yang mau dikeluarkan di API. Nah, kemudian nih, deklarasi string, integer, dan float. Nah, seperti ini ya. Jadi setiap PHP harus file PHP harus diawali dengan ini. Apa ini ya? Siku sama-sama dengan PHP, terus diawali dan ditutup oleh ini. Nah, untuk mendeklarasikannya seperti yang tadi ya, ini string, terus jangan lupa semikolon, terus ini string, ini integer, terus ini float ya. Nah, kemudian dikeluarkan output kan, seperti yang kita pelajari sebelumnya ya, bahwa PHP bisa disisipkan sintak HTML ya. Nah, seperti ini kan tag BR kan untuk membuat baris baru ya di HTML. Nah, bisa disisipkan di pemrograman PHP dengan syarat kita running di web gitu. Dan outputnya seperti ini, string, hello string, terus 244.6. Nah, seperti itu. Kemudian
seperti ini kan, makanya ini yang dinamakan dinamis. Jadi dia nggak di apa, nggak di nggak dideklarasikan dulu, misalnya nggak dikasih tahu nih, deklarasikan integer 200 terus float 441, tapi si interpreter PHP ini dia akan otomatis mencari tipe data yang tepat gitu buat variabel tersebut. Jadi kalau di PHP kalau ada istilah casting, jadi kita bisa mengconvert ke ke string ke string ke integer, terus ke integer ke float. Ada namanya casting, terus ada yang namanya uh, jumping. Nah, terus kita masuk ke kita masuk ke control flow. Nah, nanti di akhir aja lah demonya ya. Nah, bentar. Control flow itu apa sih? Nah, control flow itu kita bisa kita simpelkan sebagai ini ya, algoritma suatu program. Alur lah, istilahnya alur lah, kontrol kan, flow-nya mau kemana gitu. Nah, sebuah cara untuk memberitahu program instruksi apa yang harus dijalankan, mungkin itu terdengar sulit, tapi sebenarnya sangat mudah. Sebenarnya untuk mengajar program kita untuk membuat keputusan. Jadi kita mengajarkan program ya, untuk seperti apa sih jalurnya, langkah-langkahnya itu, step by stepnya itu seperti apa gitu. Misalnya kita kasih contoh ini ya, gambar di samping ini, start. Kita analogikan ini sebagai registrasi lah ya, registrasi halaman Facebook lah, istilahnya gitulah. Nah, awalnya harus dimulai dengan start untuk usernya, sebagai kita lah user. Terus kita masuk ke kondisi satu nih, kondisi diperiksa nih. Kita udah masukin form-formnya, udah masukin dengan benar kan, nama, email, username di kondisi ini ya. Contoh ya, kita analogikan lah sederhana. Nah, di kondisi ini dicek. Karena si Facebook maunya yang bikin Facebook hanya umur 18 ke atas. Misalnya contoh saya umur 15, saya masukin 15 gitu. Maka dia akan memasuki kondisi false gitu. Kondisi false. Di mana dia akan jadi berarti kan dicek dulu nih, jika kondisi jika umur si user yang mendaftar itu kurang dari 18, ya kan, berarti kan true ya. True ya. Oh ya, true. Berarti dia true ya. Maka dia masuk ke kondisi true. Berarti benar dia. Oh, benar nih. Berarti dia masuk ke sini, di stop di sini nih. Di stop, misalnya kita munculkan maaf, umur Anda tidak mencukupi gitu kan, contohnya. Nah, berbeda kalau misalnya false, berarti dia memenuhi syarat dong. Syarat untuk mendaftar Facebook kan gitu, karena dia lebih dari 18 tahun. Nah, dia baru masuk ke ini, ke blok yang terakhir gitu, login, langsung login. Nah, control flow seperti itu ya. Ini sebenarnya ada dua tipe programmer ya di dunia ini ya. Satu, dia menulis control flow sebelum membuat program ya, atau mengoding. Sebelum mengoding, jadi dia disusun terlebih dahulu tuh control flow-nya itu, step by step-nya. Oh, saat login tuh seperti ini, saat login terus masukin form, saat login terus ke homepage, habis homepage terus diarahkan ke ini, terus ini. Nah, seperti itu ya. Terus kalau misal ada terus tipe yang kedua dia nggak bikin step by step flowchartnya, nggak dibikin loh. Dia hanya membutuhkan dua doang, yaitu ide pertama ini. Ide pertamanya udah jelas nih, ide pokoknya, membuat berita, software berita, menampilkan berita. Nah, terus yang kedua, bahan yang kedua itu harus tahu gate-nya, start-nya itu dari mana. Udah itu doang tipe program kedua. Misalnya start-nya itu langsung ke homepage-nya gitu. Habis homepage kita disuguhkan menu-menu ini. Nah, jadi seiring waktu, seiring loading, flowchart-nya dia akan terbentuk di otak. Jadi ini tipe saya banget nih.
kadang saya kalau misalnya membuat aplikasi Android atau website itu saya nggak bikin flowchartnya terlebih dahulu gitu, step by stepnya. Tapi saya hanya membutuhkan dua ide doang. Ide pokoknya yaitu membuat aplikasi apa gambarannya. Terus yang pertama itu gate-nya, gerbang, startnya itu dari mana. Nah, selebihnya itu seiring waktu saya akan menemukan ide-ide akan muncul gitu, bermunculan misalnya seperti stepnya akan ke sini, oh sini nih rutenya sini nih, habis ini enaknya fitur ini nih. Nah seperti itu, beda ya. Jadi ada dua tipe programmer ya dalam uh, menuliskan control flowchart ini, rute-rutenya. Nah control flow pertama yaitu if statement. Nah if statement ini akan dieksekusi. Jadi ini kan if ya, if statement itu bracket, ini namanya bracket ya, kurawal ya, kurawal kalau bahasa ininya kerennya bracket. Bracket ini blok kode punyanya si if ini. Nah blok kode if ini akan dieksekusi jika pernyataan statement yang ada di sini nih, yang ada di kurung ini benar gitu, bernilai benar, true. Kita ambil contoh seperti singkatnya ini, umur 16 kan, 16 dicek nih, dieksekusi, di run, dicek di if statement, umurnya dicek apakah umur lebih kurang dari 18, maka akan muncul ini, outputnya ini. Kalau enggak berarti langsung dilewati, enggak terpakai gitu ya. Jadi if ini lebih tepatnya untuk melakukan filterisasi sih, lebih tepatnya, lebih banyak sering digunakan filterisasi. Nah seperti itu. Nah output dari kode di atas adalah umur kamu kurang dari 18 tahun karena kondisi if statement bernilai true. Kalau kita masukin 20, maka nggak akan terjadi apa-apa, nggak ada output karena if bernilai false ya, salah, karena 20 nggak lebih kecil dari 18, seperti itu. Jadi ini statement yang sederhana ya, statement pernyataan yang nggak jelimet, hanya satu pernyataan. Nanti ada double pernyataan statementnya, ada banyak misalnya kalau udah ini ya digabung-gabungin gitu untuk memfilter if statement. Jadi gunain if statement untuk melakukan filterisasi ya, akan dieksekusi jika kondisi pernyataan di dalam if bernilai benar, seperti itu. Kemudian ada juga else artinya yang lain kan, yang lain. Di sisi lain dari if, jika pernyataan bernilai false, maka PHP akan mengeksekusi dari kode else jika dideklarasi sebelumnya. Jadi dengan syarat else-nya itu harus dideklarasikan ya. Kalau ini kan hanya if doang ya, nggak ada else. Kalau ini kita kasih else, jika if ini bernilai false, maka kalau kita mendeklarasikan else, maka si program akan mengexecute else apapun itu. Ingat, apapun itu. Dengan syarat else-nya dideklarasikan dibuat dulu ya. Dibuat dulu di sini. Jadi misalnya ekspresi misalnya kita taruh else di sini, misalnya ekspresi memeriksa umur ya, kayak seperti tadi ini ya. Terus nanti kita akan praktekkan ya. Terus else misalnya dalam kasus ini umur kurang dari 18 tahun ya. Jika umur lebih dari 18 tahun, maka masuk ke else, kita kasih selamat Anda berhasil registrasi, seperti itu contohnya di else. Nah kemudian ada lagi PHP else if statement ya. Apa itu PHP else if statement tuh? Biasanya kalau misalnya Anda ingin membuat sebuah pernyataan filterisasi atau kondisi yang lebih dari dua opsi itu.
Jadi ini ya seperti ini ya, pernyataan 1, terus pernyataan 2, pernyataan 3, dan seterusnya sampai banyak banget. Nah, seperti yang kita ketahui ya, kode itu dijalankan dari atas ke bawah, atau yang bisa disebut sinkronisme. Apa sinkronisme. Jadi si PHP dia akan membaca kode dari atas ke bawah, nggak bisa ke bawah ke atas. Jadi yang diperiksa ya ini dulu, pernyataan ini. Jika true, maka dia akan menjalankan yang ini. Kalau ini true juga, nanti dia akan diperiksa lagi nih yang else. If pernyataan yang kedua diperiksa lagi. Kalau misalnya benar lagi, berarti yang eksekusi lagi. Diperiksa lagi nih. Tree yang ketiga apa? Yang ketiga false ternyata, ya udah false, terus dia masuk ke else, gitu ya logikanya. Nah, kebanyakan yang kita pelajari ya itu berbentuk penulisan sintak itu berbentuk sinkronis, yang artinya dia dari atas ke bawah. Nah, ada yang teknik, misalnya kita coba bayangkan lah, kita punya kode PHP 1000 baris ya, 1000 baris lah. Nah, di dalam 1000 baris tersebut itu ada pernyataan di sini, di statement if kondisi ini, if else statement ini memeriksa bilangan bulat dari 1 sampai 1000 gitu. Jadi diperiksa itu. Otomatis kan lama ya. Dari pernyataannya tuh ada sampai 1000-an gitu. Otomatis lama kan? Lama banget. Nah, maka otomatis si PHP akan terhambat untuk mengerjakan yang if else statement ini. Yang terjadi adalah saat kita melakukan proses, misalnya kita ambil contoh gini lah, ambil contoh aplikasi Android lah, kita lebih gampang dicerna lah ya. Aplikasi Android kita buka misalnya Traveloka lah. Nah, Traveloka, saat kita membuka Traveloka, misalnya kita mau mesen tiket ya, mau mesen tiket ribuan ya, kita analogikan Traveloka menggunakan sistem synchronous programming. Saat kita memesan 1000 tiket, maka si fungsi dari Java ya, dari fungsi tersebut dia akan looping kan, akan melakukan proses. Yang terjadi saat kita melakukan pencet tombol, misal kembali terus mencet tombol random lah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hang, not responding. Itu yang terjadi, itu kelemahan sinkronus. Terus saat yang terjadi hang, terus biasanya force close ya, berhenti sendiri. Nah, itu kelemahan dari sinkronus. Beda kalau asynchronous. Jadi PHP itu bertindak seolah-olah dia ngerjain dua task secara bersamaan. Seperti kita ambil contoh gini lah. Saya itu PHP ya. Misalnya saya di dunia nyata lah. Saya ini sebagai PHP ya. Bahasa pemrograman PHP. Saya mempunyai ribuan task untuk ke kantor. Untuk ke kantor. Kantor tuh kode task terakhir. Task tujuan. Nah, di saat kita saat saya jalan, task 1 yaitu membeli roti. Terus task 2 membeli kopi. Task 3 benerin sepatu. Kan gitu. Nah, task pertama kan ini ya, task pertama membeli roti. Karena dia ngantri, otomatis kalau misalnya saya sinkronos, otomatis ditunggu tuh ngantrian sampai bener. Nah, saat si klien ingin langsung nali sepatu padahal saya lagi ngantri, otomatis error kan, otomatis ngehang, nggak cocok karena saya lagi ngantri, nggak bisa dong.
Nggak bisa dong, nggak bisa gitu dong. Nah, kalau asynchronous, maka saya akan tinggal pesanan roti tersebut. Jadi ditinggal antriannya ditinggal dulu, pesen nih. Nitip ya nanti kalau jadi bilangin gitu, asynchronous itu. Terus membeli membeli minuman ngantri tapi hanya lebih sedikit antriannya, nggak kayak roti. Nah, nitip juga, terus ngerjain teks ketiga. Jadi seolah-olah uh, si saya itu mengerjakan tiga teks ini secara bersamaan. Terus teks tiga yaitu minum aqua ya, yang saya tali sepatu, teks tiga nali sepatu. Nah, nali sepatu kan seiring teks satu ya, membeli rotinya sudah siap, terus yang minumannya juga sudah siap. Jadi seolah-olah saya mengerjakan teks 3 itu secara bersamaan. Padahal enggak, cuma ditinggal doang. Sama di pemrograman juga gitu. Ada namanya kurutin ya, kurutin. Jadi si PHP dia misalnya saat mengerjakan teks yang panjang banget, itu dia disimpan di yang mengerjakan itu thread ya. Threadnya hanya satu doang. Disimpan di prosesor kurutin processing. Jadi kalau misalnya di background processing. Jadi saat udah muncul hasilnya baru tuh dipanggil PHP. Ada yang namanya callback. Nah, callback ini dia memanggil data kalau ini udah jadi nih proses Travelokanya. Proses pemeriksaan tiket ribuan baru. Makanya pemrogramannya seperti itu yang membutuhkan proses data yang besar. Itu dia menggunakan asynchronous. API juga sekarang menggunakan asynchronous karena kan dia responnya banyak sekali, nggak bisa pakai sinkronos dong. Sinkronos maka otomatis ngantri kan, dia ngantri akan timbulan ngehang pada server ataupun pada client server, pada client, sisi client. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya akan coba praktekkan ya di PHP compiler. Bentar. Saya biasanya pakai PHP compiler ya buat ini, buat lebih gampang aja sih. Kita akan praktekkan satu-satu. If else, kemudian ini ya. Deklarasi juga. Bentar. Copy aja. Nah, coba kita running. Nah, muncul ya. Kemudian misalnya kalau kita ambil contoh ini ya. Kita buat variabel baru lah. Variabel, ntar ini gedein dulu. Kita gedein dulu variabel A ya. Contohnya A sama dengan 2. Terus B sama dengan 9 mobil. Jangan lupa semikolon. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, di PHP ada ya istilahnya casting ya. Istilah dia mengkonversi secara manual ke dalam tipe data lainnya. Kita contohkan seperti ini. Echo, kemudian integer, kemudian B. Nah, muncul 9 kan. Jadi padahal ini kan variabel B kan 9 mobil, tapi dia hanya ngambil bilangan integernya doang. Nah, ini yang disebut casting ya. Secara manual, jadi ya harus dikasih tahu dulu
bilangan apa nih, integer gitu. Terus kalau misalnya kita ganti float juga bisa float. Nah kemudian yang kedua yaitu if statement ya. Nah, kita praktekkan di sini. Nah, if ini ya, getaran coba umur kamu kurang dari 18 tahun. Kalau kita ubah jadi 26, nggak terjadi apa-apa karena kita belum ngasih else gitu. Kemudian kalau kita kasih else ya, terus echo selamat Anda berhasil ya verifikasi. Nah dia akan muncul else gitu. Coba kita umur terus apa lagi ya, gender ya, gender kita buat gender male. Kemudian kita akan buat kondisi berikutnya. Else if. Nah, kondisi berikutnya kita mau hanya gender. Bentar. Gender kita ingin hanya ini saya rapiin, terus kita copy, maaf, khusus perempuan, khusus untuk female gitu. Kita mau membuat program hanya umur di atas 18 tahun ya, terus khusus untuk perempuan. Kita coba ya. Nah, kita akan masuk ke else if ini. If-nya ke-skip karena dia false kan. Umur dia lebih dari 18. Kan umur ini 26 kan. Terus di gender karena di sini saya male, laki-laki, tapi programnya mau hanya untuk female doang, maka dia akan nge-throw ke sini, nge-throw error. Maaf untuk khusus female, seperti itu ya. Terus kalau misalnya kita female, maka dia akan masuk ke else. Nah, mungkin seperti itu ya dari materi pekan kali ini. Ke control flow-nya lebih ngarah ke if statement dan ketentuan-ketentuan penulisan variabel. Mungkin untuk pertemuan kali ini sekian dari saya ya. Mohon maaf bila ada kekurangan, itu datangnya dari saya pribadi, dan saya harap dengan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kalian semua yang benar-benar bersungguh-sungguh dalam mempelajari di kelas database ini ya. Oke, sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.